Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Devi Ratnasari. Saya calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 3 Bumiayu. Ya, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Kepada Bapak Yanuar, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuar Firdaus. Di sini saya sebagai guru informatika mengajar di SMP Negeri 3 Bumiayu. Selamat siang Bapak Yanuar. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya Pak, perlu saya sampaikan bahwa hari ini saya akan melakukan praobservasi kepada Bapak Yanuar, di mana sebelum Bapak Yanuar melakukan observasi di dalam kelas, ya saya harus melakukan praobservasi terlebih dahulu. Nanti setelah itu saya juga akan melakukan satu tahap lagi Bapak, yaitu pasca observasi. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Adapun tujuan kita melakukan praobservasi yaitu langkah awal atau persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, supaya Bapak itu lebih mengetahui lagi dan lebih mengevaluasi lagi jalannya proses pembelajaran yang Bapak Yanuar nanti laksanakan di dalam kelas. Seperti itu ya Pak ya. Kira-kira materi apa yang akan Bapak sampaikan nanti? Baik, untuk materi nanti akan saya sampaikan materi pada berarti algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman. Untuk pelaksanaannya berarti nanti pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Ya, Selasa tanggal 23 Januari 2024. Ya. Adapun tujuan dari materi yang akan Bapak sampaikan apa? Tujuan pembelajaran gitu. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya berarti nanti mempraktikkan pembuatan background untuk tampilan dan bermain dengan karakter. Mempraktikkan pembuatan background ya untuk tampilannya, kemudian bermain dengan karakter. Iya. Ya, diharapkan nanti peserta didik dapat membuat game sendiri yang dikarakteri oleh diri sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Untuk area pengembangannya di sini saya ambil dari profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Oh, Jadi ada 2 poin. Yang pertama itu kreatif, dan yang kedua itu bernalar kritis. Untuk yang kreatifnya berarti peserta didik nanti mampu mempraktikkan membuat background dan bermain dengan karakter yang dibuatnya sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu untuk kreatif. Kemudian yang kedua untuk bernalar kritisnya, peserta didik itu nanti mampu mengembangkan kode program algoritma sesuai keinginan pada karakter yang telah dibuatnya. Program algoritma. Ya, berarti area pengembangannya nanti adalah Pak Yanuar mengambil dari profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kreatif dan bernalar kritis ya Pak ya. Ya. Jadi muridnya itu nanti akan mampu mengembangkan dan mampu bermain dengan game, apalagi membuat kode untuk mengembangkan kreativitasnya sendiri. Nah, sangat bagus sekali Bapak. Kemudian boleh Bapak ceritakan tentang strategi apa yang akan Bapak berikan nanti kepada murid Bapak? Untuk strateginya banyak juga ya Bu ya. Iya. Yang pertama nanti saya ambil strategi pembelajaran yaitu untuk berdiferensiasi. Iya. Diferensiasinya ini nanti berarti terintegrasi dengan sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian yang kedua, karena ini nanti siswanya menggunakan diferensiasi, otomatis kan berkelompok. Betul. Berkelompoknya berarti kan ada kinestetik, Betul. auditori, dan juga Visual. visual. Ya, visual. Nah, karena nanti berkelompok berarti yang kedua adalah saya menggunakan metode diskusi. Diskusi. Ya, karena berkelompok. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, untuk metode pembelajarannya nanti saya menggunakan PJBL, yaitu Project Based Learning. Karena berdiskusi juga ya Pak ya. Iya. Dan ada hasil akhirnya juga. Iya. Kemudian yang keempat, insya Allah yang terakhir,
Media. Untuk medianya itu saya menggunakan laptop, kemudian proyektor, kemudian yang ketiga adalah bahan ajar. Nah, bahan ajarnya itu nanti berarti dibagi berapa? Salah satunya adalah PowerPoint, kemudian video pembelajaran, yang ketiga alat peraga. Alat peraga ini nanti digunakan untuk saya mengajar ke arah kelompok yang kinestetik. Ya, sangat brilian gitu ya Pak ya idenya. Kemudian yang adanya pembelajaran menggunakan tadi strategi pembelajarannya menggunakan berdiferensiasi dengan 3 kelompok tadi yang auditori, kemudian visual, dan yang terakhir adalah kinestetik sudah terangkum semua gitu di dalam kita berbicara atau bincang-bincang pada hari ini. Nah nanti saya akan sangat penasaran ini Pak pada saat nanti Bapak melakukan observasi di dalam kelas 7D itu nanti. Nah kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa strategi pembelajarannya dengan berdiferensiasi, kemudian modelnya menggunakan PJBL dan medianya PowerPoint, alat peraga, tadi juga kartu juga gitu ya Pak ya. Nah itu Bapak sudah menyampaikannya secara lengkap dan insya Allah pada saat Bapak melakukan supervisi atau observasi di dalam kelas itu nanti insya Allah berjalan dengan sangat baik dan lancar Bapak. Amin. Kemudian jadi jika kita itu sudah melakukan merangkum strategi dan medianya sedemikian rupa, otomatis ada LKPD-nya juga ya Pak ya. Betulnya. Nah, LKPD-nya nanti Bapak akan seperti apa? Untuk LKPD-nya berarti saya nanti menggunakan metode ATM ya. Boleh. Jadi saya cari referensi dulu di internet, kemudian kalau ada yang cocok dengan dengan kemampuannya para peserta didik dan tulisan juga, maka saya ambil. Nah, nanti tinggal saya ubah beberapa dia namanya modifikasi seperti itu. Iya. Berarti LKPD-nya nanti akan ya meskipun banyak sekali contoh referensi ya Pak ya. Ya nanti kita itu akan ATM tentunya disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita gitu ya Pak ya. Kemudian tadi di awal Bapak sudah menyebutkan bahwa pelaksanaan supervisinya itu nanti pada Selasa tanggal 23 Januari 2024 di kelas 7D dan jam pelajaran ke-5 dan ke-6 ya. Pak nanti saya akan ikut masuk ke dalam kelas Bapak. Saya akan melakukan proses supervisi apa hal-hal yang terjadi di dalam kelas yang Bapak ajarkan gitu. Jadi dalam proses pembelajaran saya akan mengirim Bapak seperti itu ya Pak ya. Kemudian setelah kegiatan tadi hari ini adalah praknya, kemudian tanggal 23 Januari supervisinya saya pelaksanaannya, kemudian yang ketiga Pak tahapannya yaitu pasca observasi. Pra observasi hari ini apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita Pak? Yang saya dapatkan jujur saya merasa tertantang gitu ya. Merasa tertantang dengan adanya penilaian supervisi ini kepada diri saya sendiri. Jadi nanti saya juga bisa menilai bagaimana cara saya mengajar, perlukah saya evaluasi yang lebih dalam lagi dan insya saya sudah siap pada tanggal. Terima kasih Bapak. Berarti untuk percakapan hari ini Bapak Yanuar bisa mendapatkan tentunya lebih siap lagi gitu untuk kedepannya ya Pak ya untuk pelaksanaannya. Kemudian Bapak itu merasa tertantang tentang adanya supervisi ini ya Kak Pak. Jadi kita berbicara seperti ini, saya mendapatkan gambaran juga oleh Bapak bahwa strateginya, kemudian medianya, modelnya itu sudah dipersiapkan dengan matang Bapak Yanuar ini. Saya doakan semoga di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Pak Yanuar akan lancar dan sukses pada saat supervisi nanti ya. Kiranya cukup sekian Bapak untuk pertemuan pra-observasi hari ini. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak hari ini itu akan
menilai tentang apa yang dilakukan oleh Pak Januar, kemudian bagaimana Pak Januar menyampaikan materinya, padahal apa nanti yang disampaikan, nanti Ibu Eka akan menilai Pak Januar. Ya, tentunya juga kalian semua bagaimana pada saat Pak Januar memberikan materi kepada kalian. Siap ya? Siap. Terima kasih. Silakan langsung dimulai saja Pak Januar. Oke. Oke, baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Oke, baik, untuk kali pada hari ini kita akan membahas algoritma dan pemrograman. Cuman kita ketika lanjut nanti kita akan belajar menggunakan aplikasi Scratch. Kita akan belajar sebuah game sederhana. Masih ingat yang dengan praktek yang kemarin ya? Oke. Untuk sebelum melaksanakan pembelajaran kita akan lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan boleh dipimpin oleh Mas Arya. Siapa berdoa dimulai? Selesai. Baik, terima kasih Mas Arya. Oke, untuk selanjutnya saya penasaran. Saya mau absen dulu. Kira-kira ada nggak yang tidak berangkat hari ini? Siapa aja? Awal. Awal. Kevin. Asta. Dan India. Semuanya sakit atau izin? Oke, yang sakit siapa aja? Yang sakit Nunung. Terus? Asta. Selanjutnya siapa lagi? Yang Alfa siapa aja? Kevin, Randy. Ini, Pak. Sudah, berarti nggak ada lagi ya? Oke, baik. Kita lanjut langsung ke materi ya. Oke, materi pada pagi hari ini adalah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya di minggu kemarin kita sudah berkenalan dengan algoritma dan pemrograman. Cuma yang ini kita lanjut membuat game sederhana yang terlebih dahulu. Kita lanjut. Oke, untuk persepsinya berpikir komputasional itu memiliki keterhubungan dengan algoritma dan pemrograman. Nah, waktu di berpikir komputasional itu kan ada istilah yang namanya algoritma juga ya. Nah, saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu algoritma? Boleh, Sevi? Serangkaian langkah atau instruksi yang sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu tugas. Oke, betul, baik, bagus. Terima kasih, Sevi. Bagus, itu adalah algoritma ya. Berarti kalian masih ingat ya dengan catatan yang kemarin ya. Oke. Sekarang saya mau tanya coba, apa itu pemrograman? Pemrograman adalah ilmu yang bisa diciptakan robot atau membantu pekerjaan manusia. Ya, betul, bagus. Terima kasih. Oke, berarti untuk persepsinya, ternyata kalian masih ingat ya dengan materi yang kemarin ya. Kita lanjut. Oke, di tujuan pembelajarannya di sini ada 4 poin. Cuman yang saya kasih highlight adalah di bagian ketiga di sini. Karena kita sudah mempelajari bagian yang 1 dan 2, maka saya langsung jelaskan bagian yang ketiga. Gitu ya. Nah, bagian yang ketiga itu adalah tujuan pembelajaran kali ini mempraktikkan pembuatan background untuk tampilan dan bermain dengan karakter. Karakter di sini yang dimaksud adalah karakter game yang akan kalian buat nantinya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada. Kalau background tahu background? Ya, latar belakang ya betul ya. Oke.
Oke, di sini saya sudah siapkan pertanyaan pemantik. Tapi tadi kayaknya sudah dijawab sama Mas Yusuf ya, kalau nggak salah ya. Coba Mas Yusuf, untuk yang pertama dulu, apakah algoritma dan pemrograman itu penting? Menurut saya sangat penting Pak, karena ilmu pemrograman bisa menciptakan robot atau mempermudah pekerjaan manusia. Oke, betul. Terima kasih Mas Yusuf. Kalau yang kedua ada yang bisa nggak? Apakah berguna dalam pekerjaan atau industri perangkat lunak? Oh ya, Mas Henry, silakan. Berguna Pak, apakah di zaman sekarang yang sudah modern? Ya, betul. Terus, nah, kedua-duanya ini itu sangat penting ya. Yang pertama saya jelaskan dulu untuk yang algoritma dan pemrograman kenapa sangat penting? Karena di zaman modern ini kita selalu bekerja menggunakan sebuah komputer. Nah, komputernya itu pasti sudah diprogram oleh yang namanya programmer, gitu ya. Nah, diharapkan nanti kalian dari pembelajaran sekarang hari ini, kalian itu nanti bisa bekerja di developer atau sebagai developer atau yang membuat developer itu sendiri. Kalian bisa membuat game sendiri, membuat lapangan pekerjaan baru. Mungkin itu juga bisa. Nanti juga mungkin bisa memajukan Indonesia melalui pemrograman. Kan malah kita tahu kalian yang menjadi generasi mudanya, itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Ada? Saya lanjut ya. Oke. Sebelum ke pembelajaran kita tes breaking dulu. Ada yang sudah tahu nggak kira-kira? Misalnya malah tunggu saya kira apa? Sebut warnanya ya. Sebut warna yang ada di tulisannya. Paham? Nah ini contohnya nih. Tulisannya kuning tapi warnanya hitam. Yang disebut adalah warnanya ya hitam, gitu ya. Sanggup? Oke, coba. Kita mudah dulu. Keras. Nanti ada reposisi juga. Ya alhamdulillah kebanyakan ternyata betul jawabnya tadi. Tapi kalian fokus. Sekarang kita kembali ke pembelajaran. Oke, untuk aplikasi nanti yang kita gunakan adalah Scratch. Scratch itu adalah sebuah lingkungan visual yang dirancang untuk memudahkan pemula, terutama anak-anak. Kalian anak-anak bukan? Ya, itu kan dari anak-anak ke remaja ya. Dalam memahami konsep pemrograman. Nah, kita jadi
belajar dari paling dasarnya terlebih dahulu sebelum kita ke level yang lebih sulit. Gitu ya. Ini yang paling mudah. Saya lanjut saja, nanti kita akan praktek. Oke, ini antar muka skripnya kayak gini. Di sini bagian previewnya, preview itu berarti hasil, dan di sini adalah lembar kerja yang akan kita buat, yaitu pemrograman untuk membuat sebuah codingnya. Dan di bagian sini kita bisa memilih hal. Oh ini mohon maaf ya, ini dalam bahasa Inggris ya. Kalau ini dalam bahasa Inggris. Nanti kita pakai bahasa yang Indonesia. Di sini ada motion itu berarti gerakan. Jadi kalau misalnya kita mau gerakan si kepiting, itu kita pilihnya di menu yang ini. Paham? Paham. Kemudian salah satu contohnya ada di bagian looks. Nah, looks itu di bawahnya sini berarti warnanya itu ungu. Kalau dalam bahasa Indonesia looks itu berarti penglihatan atau visual juga aja. Bahasanya visual aja ya saya sebutnya. Nah, kalau mau ganti background itu kita pilihnya di looks atau di visual. Karena itu adalah penglihatan atau visualnya ya. Sampai sini paham? Oke. Masih ingat lah ya dengan yang kemarin itu ya. Oke. Ini sudah kita pelajari waktu minggu kemarin. Masih paham ya? Masih. Saya lanjut lagi. Ini kita sudah belajar juga. Masih paham? Masih. Oke. Intinya adalah dari titik koordinatnya ya. Kalau kita mau ke kanan berarti itu kan positif. Kalau ke kiri itu berarti negatif. Itu aja. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Lanjut lagi. Oke, di sini ada video pembelajaran mungkin sekitar 13 menit. Kita tonton bareng-bareng. Dan saya minta tolong untuk betul-betul diperhatikan secara detail ya. Kita fokus terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba belajar algoritma dan pemrograman, khususnya pada pemrograman di aplikasi Scratch. Nah, aplikasi Scratch ini dikhususkan untuk anak didik pada usia masih SMP. Kita klik di bagian yang pertama. Ini latar yang kosong, kita hapus, kemudian kita buat latar baru lagi, pilih di sini, pilih latar, cari paling bawah underwater. Ya, saya pilih yang ini. Oke, barusan kita sudah melihat sebuah videonya ya. Kita boleh lanjut lagi ke materi sebelumnya. Assalamualaikum. Salah. Oke, nah ini dia. Apa yang kamu pahami dari video pembelajaran yang baru saja dibuka? Oke, Naya silakan. Intinya adalah belajar membuat program sederhana dalam hal ini game interaktif. Ya, betul. Bagus. Ya, intinya adalah kita akan membuat program sederhana untuk membuat game interaktif kalian sendiri. Itu ya. Oke, coba selanjutnya. Nah, untuk ini saya mohon perhatiannya. Ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Apakah sudah paham? Sudah? Oke. Siap lanjut ke materi berikutnya? Siap. Oke, sip. Kalau itu kita lanjut. Nah, sekarang kerjaan LKPD yang diberikan oleh Budi. Sebentar ya. Oke, kalau sudah, saya mau jelasin dulu. Untuk yang di LKPD-nya, divisinya setelah kalian pelajari di bagian modul ajar yang telah saya bagikan. Nah, di modul ajarnya kalian pelajari dulu sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ini untuk modul ajar visual sudah saya bagi sesuai dengan visual. Untuk modul ajar auditori sudah saya sesuaikan dengan yang auditori. Untuk modul ajar di bagian kinestetik sudah saya sesuaikan dengan kinestetik. Tinggal hanya penambahan untuk puzzle-nya. Itu ya. Silakan kalian dipelajari dulu sebelum menjawab di LKPD.
Mungkin saya beri waktu berapa menit? 20 menit cukup ya? 20 menit. Oke, udah. Mulai dari sekarang. Coba saya cek dulu. Di sini sudah mulai menulis. Sudah ya. Ini berarti kelompok dari visual ya? Oke, visual. Sip, bagus. Semangat. Oke, kalau ini auditori. Oh, cepet banget nih auditori. Sudah mulai mengisi kode program. Coba pergi ke kinestetik. Kode program untuk karakter. Oke, sih bagus. Ketika diklik atur X-nya ke sini, Y-nya ke sini, ya betul, bagus. Oke, saya mau ngecek yang kinestetik. Widih, udah sampai mana ini? Oke. Loh, udah selesai ya? Oke, mantap. Coba saya cek dulu. Kode program karakter. Ketika penjara diklik atur X, oke betul. Atur Y, betul. Oke, ininya selamanya betul. Jika tombol panah kanan tekan, ubah X sebesar. Oke, ini yang mini berarti positif, betul. Panah kiri yang min, ya betul bagus. Kinestetik sip. Yang ini gimana? Yang kinestetik satunya lagi udah? Belum bak. Apalagi yang kurang ini? Ada kesalahan apa gimana? Ada bang. Ada. Oke, silakan. Kalau misalkan masih bisa betulin aja dulu, nggak apa-apa. Tadi udah membaca semuanya di modulnya. Sudah. Paham berarti ya? Paham. Oke, sip, ini LKPD-nya hasilnya. Oke, sip, bagus. Coba saya mau ngecek yang visual sudah mulai menulis pada program. Oke, sip, bagus. Lebih enakan ke modul ajar yang ada gambarnya ya, sama PowerPoint-nya ya. Oke, sip, bagus. Oke, sudah semua belum? Oke, kalau sudah, saya minta tolong LKPD-nya dan modul saya tolong dikumpulkan semua ke meja depan. Oke, ada hal yang menarik. Coba saya dulu. Oke, ada hal yang menarik dari kelompok kinestetik. Karena kinestetik itu kan lebih ke prakteknya ya. Lebih ke prakteknya. Jadi mereka membuat ini namanya puzzle. Jadi ketika udah diklik atur X, atur Y, kemudian selamanya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Seperti saya cek, ini codingannya memang betul, programnya betul. Nah, sekarang saya mau mempersilahkan coba tuh. Tadi saya sudah lihat, ada yang sudah bisa. Ada yang bersedia nggak mencoba membuat praktek programnya di depan? Oke, silakan. Ya, silakan dulu. Aja. Oke, di depan ini sudah ada yang bisa mencoba membuat kode programnya dari kelompok visual ya. Dari kelompok visual. Kita akan coba dulu programnya kira-kira jadi apa enggak gitu ya. Kita saksikan dulu. Coba Mbak Loren, silakan dinyalakan dulu. Oke, sampai saat ini berarti ini udah ya. Yang pertama berarti backgroundnya di laut, di pantai. Kemudian karakternya adalah kepiting di bagian sebelah sini untuk start awalnya, betul ya? Oke, coba Loren kalau di konsep pembawaan jadi apa? Oke, betul jadi ya. Oke, sekarang kalau tombol kanan kiri, jadi apa enggak? Oke, sip, bagus, jadi ya. Nah, sekarang yang terakhir, sudah bisa mengganti background apa belum dengan tombol spasinya? Oke, sip, berarti bisa ya. Oke, berarti sekarang terima kasih orang boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barusan sudah ada yang presentasi. Alhamdulillah dari ruang visual ternyata bisa membuat kode program sederhana persis seperti yang saya ajarkan barusan. Dan sekarang, oh maaf, dan sekarang saya mau bertanya, apakah tadi kode programnya benar? Benar ya? Kenapa benar? Ya betul, karena programnya bisa semua dijalankan, betul ya? Nah, yang kedua apa? Apakah programnya bisa berjalan sesuai dengan kehendak? Betul? Bisa ya? Karena sesuai kehendak itu maksudnya adalah ketika saya pencet tombol arah kanan, maka skripnya berubah geser menjadi arah kanan, gitu ya? Dan juga sebaliknya. Dan ternyata dua-duanya sudah terpenuhi. Betul? Oke, artinya tujuan pembelajaran kita kali ini sudah terpenuhi juga. Jadi kayak gini ya, jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar. Karena berawal dari belajar, kalian akan menentukan masa depan sendiri. Ini dengan ingat loh ya, masa depan kalian diciptakan sendiri, bukan oleh orang lain. Itu ingat. Maka dari itu belajarlah sepanjang hayat. Untuk refleksinya, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Berarti pembelajaran diferensiasi hari ini menyenangkan ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau enggak ada kita langsung lanjut ke kesimpulan. Kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak? Oke, Naya silakan. Kesimpulan pembelajaran ini menurut saya adalah pembelajaran yang bebas dan pemrograman menggunakan strategi sangat menyenangkan dan juga melatih kreativitas kita. Kita jadi tahu bahwa algoritma adalah membuka beberapa langkah-langkah yang akan digunakan untuk membuat kode pemrograman pada script. Dan kita bisa melakukan apapun selama algoritma yang tertutup tidak. Oke, betul. Baik, terima kasih Naya. Oke, itu baru dalam kesimpulannya. Sebelum kita tutup, mohon tolong ditutup dengan membaca doa terlebih dahulu yang seperti biasa sama seperti doa yang di awal. Silakan Mas Ayah begini. Siapa? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan pembelajaran kali ini kalian bisa lebih senang, lebih semangat lagi dalam belajar ilmu programnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Devi Ratnasari dari SMP Negeri 3 Bumiayu CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Ya, hari ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap rekan sejawat saya yang bernama Bapak Yanuar. Selamat pagi Pak Yanuar. Nah, dibersamai juga oleh Bapak Tasmo selaku pengajar praktek di PGP Angkatan 9 ini. Oke, langsung saja ya Pak ya. Ya, Bapak Yanuar, setelah Bapak Yanuar melakukan observasi di tanggal 8 Januari 2024 ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah melaksanakan observasi di kelas yaitu pada tanggal 23 Januari 2024. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi Pak. Di mana tujuan pasca observasi di sini adalah untuk merefleksi hasil kegiatan Bapak Yanuar yang Bapak Yanuar dilakukan di dalam kelas 7D ya Pak ya pada saat itu. Ya. Sebelum saya menanyai beberapa pertanyaan ke Bapak, bolehkah Bapak menceritakan sedikit tentang tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Bapak lakukan kemarin? Ya, silakan. Terima kasih Bu Devi. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama
itu kemarin saya dibahas kepada penggantian background sama penggerakan karakter. Nah, untuk area pengembangannya itu saya berfokus pada dua hal, yaitu yang pertama berpikir kritisnya dan yang kedua adalah sisi kreatifnya. Untuk bernalar kritisnya itu berarti karena siswa itu akan membuat sebuah game, walaupun game sederhana itu kan melalui beberapa tahap ya Bu. Iya. Salah satunya adalah tahapannya itu dia harus memikirkan konsepnya terlebih dahulu, dia mau bikin seperti apa, dan kemudian dia harus menuangkan idenya ke dalam bahasa pemrograman. Setelah hal tersebut jadi, maka implementasinya adalah karyanya tersebut jadi atau error. Seperti itu, makanya itu kendala kritisnya di situ. Nah, kemudian yang kedua dari sisi kreatif, untuk sisi kreatifnya adalah membuat draft konsepnya terlebih dahulu. Dia mau membuat, saya mau membuat game seperti apa nih, kayak misalnya kayak kemarin game kepiting yang ada awalnya itu kepitingnya itu berada di pantai. Kemudian setelah saya gerakkan kepitingnya ke arah kanan, kemudian background itu berubah ke dalam laut gitu. Dalam laut. Berarti bisa itu ya Pak, berganti tempat gitu ya Pak ya, yang tadi di tempat. pantai kemudian berada di dalam laut. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa si peserta didik itu mampu mempraktikkan pembuatan background gitu ya Pak ya, untuk tampilan dalam bermain game yang karakternya itu bisa dibuat oleh peserta didik sendiri gitu ya Pak. Kemudian untuk yang area pengembangannya Bapak itu mengambil dalam profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif dan bernalar kritis peserta didik. Kemudian peserta didik itu mampu membuat karakter tokoh yang nantinya akan mainkan di dalam game tersebut gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Terima kasih, seperti itu Pak untuk tujuan dan area pengembangannya. Kemudian yang kedua, setelah Bapak melakukan observasi ini, bagaimana Pak untuk perasaan Bapak setelah melakukannya? Kira-kira bagaimana perasaannya? Untuk perasaan sih deg-degan ya Bu ya. Karena jujur biasanya itu diobservasi oleh bapak kepala sekolah ini sama teman sejawat sendiri Bu. Tapi yang kedua di sisi lain deg-degan, yang kedua saya jadi nambah ilmu Pak. Saya nambah ilmu, saya harus belajar bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensiasi pada materi-materi tertentu. Dan alhamdulillah setelah saya belajar, yang akhirnya menemukan ilmu baru bahwa ternyata cara mendidik pada kurikulum Merdeka yang baik itu ternyata menggunakan diferensiasi seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi perasaannya meskipun tadi deg-degan ya Pak ya, tapi sekarang sudah lega Bapak. Lega. Alhamdulillah sudah lega. Dalam tadi sudah dilaksanakan observasi kemarin, ternyata Bapak menemukan di dalam kurikulum Merdeka ini dengan pembelajaran tadi Pak, dengan modelnya itu PBL, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE tentunya ya Pak ya, itu Bapak menemukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu memang tepat dan bagus untuk direalisasikan di sekolah gitu ya Pak. Nah, kemudian yang ketiga Bapak, apakah pelaksanaan itu sudah sesuai dengan rencana yang Bapak rencanakan? Kalau untuk hal tersebut kurang, karena rencana awal saya itu pengennya di lab komputer semua. Namun karena kondisi sekolah memang memiliki 2 buah ruang lab komputer, cuman masalahnya di situ adalah tiap ruangannya itu hanya memiliki 20 unit komputer, sedangkan untuk satu kelasnya itu lebih dari 20. Maka saya harus bolak-balik. Kalau misalkan saya harus bolak-balik, jatuhnya tidak efektif. Akhirnya saya berpikir gimana caranya lah saya melakukan pembelajaran diferensiasi berada di kelas semua seperti itu. Iya, jadi untuk rencana tadi tidak sesuai ya Pak, tidak sesuai planning, tapi ya tidak apa-apa karena realisasinya ternyata sudah bagus. Bapak kemarin waktu pas saya melihat Bapak Yanuar melakukannya di dalam kelas, semua siswa
interaktif dan sangat aktif sekali Bapak. Iya, jadi rencananya walaupun meleset tapi tidak apa-apa, sudah teratasi. Kemudian pertanyaan yang keempat Bapak, apa sih hambatan atau kendala yang Bapak maksudnya kenai ya atau alami pada saat pembelajaran itu, misalnya tadi tempatnya yang harus 2 tempat lab sehingga si anak itu tidak bisa di ruang lab semua dan harus di dalam kelas. Nah ini Bapak apa Pak kendala yang lain? Kalau untuk kendala yang pertama jelas itu yang masalah ruang ya Bu. Untuk ruang karena terbagi menjadi 2, saya harus bolak-balik, maka hasilnya nanti tidak efektif untuk pembelajaran diferensiasi. Nah untuk masalah yang lainnya terkait dengan LKPD-nya. Terkait LKPD, waktu kemarin saya sedang mencari-cari di internet, ternyata tidak ada yang membuat LKPD dalam materi tersebut. Oh iya. Nah, kemudian ternyata kenapa tidak ada? Karena materi informatika itu adalah materi yang baru. Alhasil akhirnya saya harus membuat sendiri luar biasa Bapak. Dan kemudian yang kedua, hambatan yang ketiga itu terkait dengan video pembelajaran. Nah, saya sempat mencari dulu video pembelajaran yang ada di YouTube. Ternyata kepada materi yang saya ditujuan pembelajaran tersebut juga tidak ada Bapak. Akhirnya mau tidak mau saya rekaman sendiri lagi Bapak. Begitu saya buat sendiri, saya tuangkan ke dalam PowerPoint, saya tanyakan, mereka juga kenal loh itu suaranya Bapak gitu. Jadi tidak asing ya Pak ya? Iya, jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah berarti sangat kreatif sekali nih Bapak Yanuar ya. Semoga memotivasi teman yang lain ya Pak ya. Meskipun ini berarti kan informatika memang kurikulum yang ada baru ya Pak ya, perdana ya di kurikulum Merdeka ini. Jadi apa hambatan dan kendala yang Bapak alami ternyata sudah teratasi dengan sangat aman. Iya, berarti kan kreatif luar biasa ya Pak ya. Berarti setelah ini saya rekomendasikan supaya Pak Yanuar ikut CGPMA di angkatan setelah saya. Iya. Ya tidak apa-apa. Ya untuk memajukan sekolah sendiri lah Pak, nggak apa-apa. Ya, hambatannya tadi yang pertama adalah ruang lab yang terbagi 2 sehingga tidak efektif itu ya Pak ya. Kemudian hambatan yang kedua adalah tadi tentang LKPD. Di LKPD-nya Bapak Yanuar juga sangat inisiatif untuk membuatnya sendiri. Kemudian video pembelajarannya juga tadi si anak kok tidak asing itu suaranya siapa? Oh suara Bapak saya, Bapak Yanuar maksudnya. Jadi dengan inisiatif dan inovatifnya Bapak Yanuar ini alhamdulillah teratasi apa yang menjadi kendala Bapak Yanuar pada saat pembelajaran. Nah selanjutnya yang kelima, kompetensi mana sih Pak yang akan Bapak kembangkan setelah pembelajaran kemarin? Kira-kira kompetensi mana yang kira-kira memang butuh dikembangkan lagi di pembelajaran berikutnya? Kalau saya untuk kompetensi siswa yang harus dikembangkan, kita harus ada 2 dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama berpikir kritisnya dan yang kedua dari sisi kreatifnya. Karena nanti dari 2 hal tersebut pasti sangat berguna sekali untuk mereka nanti ke depannya, apalagi untuk di zaman sekarang sudah penggunaan IT itu sudah sangat marak sekali. Dan kita selalu dituntut untuk harus bisa penggunaan IT. Nah, salah satunya kita jangan berpikir untuk menjadi konsumsi terus, Bu. Tapi kita harus berubah berpikirnya menjadi bagaimana sih cara membuat animasi seperti A misalnya, terus bagaimana sih cara membuat program seperti B, bagaimana sih cara membuat Google dan lain sebagainya seperti itu, agar kita nanti memiliki generasi muda yang kreatif, melek IT. Ya, yang kedua melek IT dan bisa memajukan bangsa negeri ini. Seperti itu. Iya betul sekali Bapak, apa yang disampaikan Bapak itu kompetensinya berarti lebih ke ini murid kita ya Pak ya, lebih mengacu pada pelajar Pancasilanya yaitu kreatif dan berpikir kritis, betul sekali. Jadi kita itu tidak hanya mengadopsi dari luar terus gitu ya Pak ya. Kalau bisa kitanya itu mampu untuk menciptakan sendiri seperti itu. Iya. Terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir, apa sih harapan Bapak ya
atau refleksi Bapak dalam pembelajaran selanjutnya? Untuk harapan sendiri yaitu dari harapannya saya itu pengen Bang untuk siswa sini semoga nantinya itu lebih bisa melek IT dan lebih bisa bersaing di dunia luar dalam dunia kerja tentunya. Nah, kemudian untuk refleksinya mungkin dalam pembelajaran kemarin saya masih terlihat kaku ibu. Saya masih belum luas seperti bapak ibu guru yang lain Bapak. Saya merasa seperti itu ibu. Ya jadi untuk kedepannya insya Allah Pak Yanuar ya meskipun tadi karena materi baru ya Pak ya, kemudian Pak Yanuar juga baru berkecimpung menjadi seorang guru Pak, meskipun IT di sekolah SMP sudah berapa tahun ya Pak ya? Kalau untuk IT di sini berarti sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun Pak. Ya, jadi nanti untuk kedepannya insya Allah Pak Yanuar semakin lulus lagi menjadi seorang guru ya Pak. Kemudian bisa menularkan tadi inisiatif, kemudian kreativitas Pak Yanuar yang membuat media pembelajarannya, kemudian membuat FKPD gitu. Semoga bisa tertularkan nanti untuk guru-guru yang ada di sini dan memajukan sekolah yang ada di sini. Tentunya bermanfaat sekali untuk diri sendiri dan orang lain. Begitu ya Pak. Nah, ya kiranya seperti itu Bapak untuk kegiatan pasca observasi dengan Bapak Yanuar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo saya beri waktu untuk ya dari apa yang sudah Ibu obrolkan, Ibu diskusikan ya pasca observasi dengan Pak Yanuar, saya melihat banyak sisi baik yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran. Meskipun tadi juga ada hal-hal yang mungkin dirasa masih kurang gitu ya, sehingga menjadi kan pembelajaran itu mungkin belum maksimal. Tapi saya juga pengen tahu nih dari Pak Yanuar sendiri, hal baik apa sih yang sudah saya lakukan gitu ya dalam pembelajaran itu sehingga ini perlu saya pertahankan atau nanti ke depannya perlu saya sempurnakan. Kemudian juga ada sisi yang tadi Pak Yanuar menyampaikan yang menurut saya ini masih kurang ya, sehingga nanti ke depan harus bisa ada upaya lagi ya untuk memperbaiki. Ini saya ingin tahu pandangan dari Pak Yanuar sendiri. Kalau saya kan penilaian saya ini udah bagus sekali. Saya sebagai seorang guru pandangannya jauh ke depan gitu ya. Akan berpikir bagaimana ke depan ini anak-anak itu menjadi tidak hanya menjadi konsumen gitu dalam hal yang kaitannya dengan IT ya, tapi mampu menjadi produsen lah ibaratnya, menciptakan sesuatu yang baru terkait dengan teknologi. Ini sebuah pandangan yang luar biasa ke depan yang tentunya semuanya itu harus memiliki cara pandang demikian ya, sebagaimana yang Pak Yanuar miliki. Ini saya ingin tahu dari Pak Yanuar hal baik apa yang kemarin ketika belajar sudah betul-betul ini saya merasakannya ini adalah hal baik yang sudah saya lakukan dan harus saya pertahankan atau nanti disempurnakan ke depannya, dan saya juga menemukan ada hal-hal yang masih kurang baik gitu ya, masih belum baik yang ini tentu ketika kita merasakan ada sesuatu yang kurang baik ya, tentu ada ketimpangan yang antara rencana dengan harapan gitu ya, dengan ini masalah tentunya. Ini ketika ada ketimpangan seperti itu dan muncul masalah, tentu kita tidak boleh mendiamkannya, tetapi harus menyelesaikannya ya, supaya permasalahan itu bisa selesai dan tidak muncul lagi di kemudian hari pada pembelajaran yang akan kita lakukan. Terima kasih Bapak. Untuk hal baik yang insya Allah akan saya pertahankan, yang pertama hal baiknya adalah saya akan mencoba mempertahankan pembelajaran berdiferensiasi Bapak, karena ternyata setelah saya belajar pembelajaran diferensiasi dan kemudian saya mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi, ternyata hasilnya adalah anak-anak tersebut itu satu lebih antusias Bapak, lebih antusias karena mereka menggunakan gaya belajar dari diri mereka sendiri. Ada yang suka di bagian kinestetik, kemudian auditory, sama satu lagi visual. Memang repot untuk
untuk diri kita sendiri memang repot, tapi ternyata lebih masuk materinya ke anak tersebut. Insya Allah itu hal baik yang akan saya pertahankan. Kemudian hal baik yang kedua yang akan saya pertahankan adalah saya akan tetap mengedepankan dua profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis sama kreatifnya, karena nantinya dari dua sisi tersebut akan berguna di masa depan nanti, bukan hanya untuk masa depan siswa itu sendiri, melainkan untuk bangsa kita juga. Seperti itu Bapak. Kemudian mungkin yang lain nanti evaluasi Bapak, evaluasi dari pembelajaran kemarin, salah satunya adalah hambatannya yaitu satu dari ruangan Bapak. Nah, dari ruangan tersebut itu kan kami memang memiliki 2 lab komputer, cuma memang dari tiap ruang lab komputer itu hanya memiliki 20 unit komputer, belum bisa untuk masuk dalam satu kelas, satu anak satu komputer itu belum bisa, dan menurut saya hal itu tidak efektif. Nah, kemudian untuk evaluasi dari hal tersebut, saya sudah mencoba ke bagian Sarpras meminta tolong untuk perubahan ruang atau penambahan ruang seperti itu Bapak. Dan alhamdulillah sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah yang nantinya ternyata sudah akan dilaksanakan dari pihak pemerintah Bapak. Jadi kita mendapatkan bantuan rehab itu besar-besaran. Nah, salah satunya lab komputer, jadi akan diperluas, mau dibikin dari 2 lab komputer jadi 1 lab komputer. Jadi insya Allah nanti ada 40 unit komputer Bapak untuk satu ruangan. Seperti itu. Ya luar biasa Ibu ya. Ketika melakukan sesuatu yang kurang nih, baik dari sisi sarananya dan sebagainya, ternyata kerja juga. Untuk bisa mengatasi permasalahan yang muncul supaya pada kesempatan yang akan datang pembelajaran tidak lagi mengalami hambatan seperti itu. Luar biasa Pak. Mantap. Itu saja Bu, saya sudah melihat bahwa ini luar biasa Pak. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Bapak untuk berarti itu umpan balik ya Pak ya, ikutnya umpan balik dari Bapak Asmo. Ya karena ya beri tepuk tangan lah Pak untuk pada hari ini karena termuda juga Bapak, termuda, kemudian kan masih kedepannya itu punya ide-ide yang sangat kreatif Pak, dan insya Allah semoga cepat terrealisasi untuk pembangunannya ya Pak ya. Ya alhamdulillah kemarin juga Bapak ya Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada kami bahwa SMP akan mendapatkan rehab gitu kan insya Allah. Ya begitu saja untuk supervisi akademik, yaitu menyupervisi rekan sejawat dengan Bapak Yanuar, dan hari ini dibersamai oleh Bapak Asmo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.